Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Akbar Borneo 99. Kali ini kita akan membahas tetap di seputar pendidikan dulu ya. Dan saya akan membahas lanjutan materi sebelumnya kita sudah bahas tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi di sini saya akan melanjutkan tentang salah satu norma yang memang cukup luas materinya, yaitu adalah norma hukum. Nah, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana kita memahami norma hukum tersebut dan dalam pembagian-pembagian yang sudah ditentukan. Oke, kita lihat yang pertama, kita akan mempelajari pengertian kodifikasi dulu sebelum ke pembagian kekuasaannya ataupun pembagian hukumnya. Kita lihat di sini, kodifikasi sendiri itu berarti perbuatan atau pekerjaan untuk memodifikasi hukum itu ataupun melakukan perbuatan membuat hukum ya, di sini secara sistematik ya dan terencana ya. Kalau di Indonesia kita tahu ada namanya rancangan undang-undang. Jadi sebelum membuat undang-undang itu sendiri, DPR ya mengajukan, ataupun dari eksekutif juga mengajukan, dari pemerintah ya mengajukan aturan ya atau undang-undang. Oke, kita lanjut ya. Ya, di sini kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum ya, pembukuan jenis-jenis hukum yang tertentu dalam kitab undang-undang ya. Di sini dalam KPPI ya, di sini jelas ya bahwa penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu. Kodifikasi hukum itu sendiri ditinjau dari bentuknya. Hukum dapat dibedakan atas tertulis maupun tidak tertulis ya. Ini ada statute law dan written law, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. Jadi hukum itu dia adalah satu yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kalau yang tertulis itu ada tercantum. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 1 sampai pasal 37 ya, kemudian ada undang-undang, di situ kemudian ada peraturan presiden, peraturan pengganti undang-undang, peraturan daerah dan sebagainya ya. Kemudian ada hukum tak tertulis, ini biasa disebut dengan konvensi ya. Ini dia tidak tertulis dan memang masyarakat merasa itu sangat berarti ataupun penting. Ya, dia sangat bernilai ya. Dan ini diyakini oleh masyarakat dan dipakai atau digunakan. Contohnya seperti kode etik ya, etika. Jadi etika itu memang tidak tertulis, tapi seperti misalkan di dalam norma itu norma kesopanan lah ya, seperti itu. Dia tidak tertulis ya. Kemudian ada macam kodifikasi hukum itu sendiri ya. Yang pertama ada kodifikasi terbuka dan yang tertutup. Di sini yang terbuka, kita lihat di sini terbuka berarti hukum itu dia dibiarkan untuk terus berkembang dan menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi dari zaman era dahulu sama sekarang pasti beda, dan perilaku manusianya juga beda-beda, dan mau tidak mau hukum itu harus menyesuaikan. Nah, dalam begitu ya. Tapi tidak berlaku terhadap Pancasila pastinya ya, tapi undang-undangnya ataupun aturannya bisa dirubah. Oke. Di sini tertutup. Kemudian di sini kalau sudah permasalahannya sudah pakem, itu tidak bisa diganggu gugat ya, dan berlaku kepada siapapun, mengikat ya. Kita lanjut saja. Kodifikasi hukum ya, di sini ada unsurnya. Yang pertama ada jenis hukum tertentu, sistematis dan lengkap ya. Ini unsur-unsurnya ya. Kita nanti ke hukumnya ya. Sebelum saya lanjut, kita ke tujuannya. Tujuannya sendiri itu untuk kepastian hukum. Jadi berdasarkan pasal 1 ayat 3 di situ menyatakan dan negara Indonesia adalah negara hukum. Hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia sama di mata hukum. Jadi dari kodifikasi ini sendiri bahwa setiap manusia itu harus memiliki hukum yang sama atau keadilan yang sama. Jadi di depan mata hukum. Makanya ada di situ ada patung yang pakai penutup mata ya. Kalau di dalam pengadilan, nah itu tandanya bahwa tidak melihat siapa yang di depan, mau dia anak pejabat, mau dia seorang yang ganteng, yang cantik, udah ada urusan itu untuk hukum ya. Kemudian penyederhanaan hukum, di sini ada kemudian kesatuan hukum ya. Oke, kita lanjut ke macam-macam pembagian hukum. Yang pertama, di sini ada material. Di sini adalah tentang hubungan
ataupun aturan tentang hubungan yang berwujud perintah ya, seperti hukum pidana, hukum perdata. Jadi hukum pidana kalau mencuri itu langsung bagaimana hukumannya ya. Kemudian kalau dia merampok bagaimana hukumannya. Kemudian dia kalau melanggar lalu lintas itu bagaimana hukumnya. Nah, sini jelas ya, di situ isinya perintah semua. Tadi perlu ketahui, garis bawahi, hukum material itu dibuat oleh pemerintah yang berisi tentang perintah atau larangan-larangan yang bentuknya adalah pasal-pasal ya. Biasanya itu kalau di hukum pidana berarti ada di KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana. Oke, kemudian ada hukum formal. Nah, ini adalah untuk mengatur antara manusia individu per individu ya. Di sini hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan mempertahankan hukum material itu sendiri. Kemudian ada hukum acara pidana dan hukum perdata ya. Di sini contohnya ya, jelas ya, hukum formal ya, hukum acara pidana dan hukum perdata. Bisa kalian baca sendiri di sini bahwa di sini peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan sesuatu perkara ke pengadilan. Jadi kalau kamu punya masalah ya antara individu seseorang, kamu mengajukan, melaporkan. Misalkan masalah sengketa pertanahan, misalkan kemudian sengketa hak waris dan lain-lain, itu silahkan mengajukan hukum formal, yaitu berarti hukum perdata. Berarti kalian mengajukan ada permasalahan menggugat seseorang atau mensomasi orang ya. Somasi sendiri adalah memberikan peringatan hukum ya, yang berbadan hukum kepada orang lain. Dari sini pembagiannya ya. Hukum acara pidana. Jelas kalau pidana ya, berarti di sini adalah mengatur bagaimana cara mengajukan sesuatu perkara yang berbau tentang pidana dan di muka pengadilan, dan bagaimana cara hakim pidana itu memberi keputusannya. Nah, hukum acara pidana itu sendiri berarti berkaitan tentang pelanggaran-pelanggaran pidana atau pelanggaran-pelanggaran yang merugikan manusia ataupun masyarakat ataupun golongan-golongan tertentu ya. Dan sini hukum perdata yaitu peraturan yang hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara tadi yang saya bilang tadi di sini ya, bahwa prosesnya jelas ya antara material dan formal ya. Nah, di sini ada hukum pidana dan hukum perdata. Jadi pidana itu untuk memutuskan, kemudian untuk bagaimana memberikan arahan dalam mengajukan perkara, dan di sini ada hukum perdatanya. Misalkan seseorang ingin memberikan pembelaan diri gitu, ataupun ada nama diputuskan, ada namanya banding. Nah, itu posisi terdakwa ya. Jadi sebelum menjadi terdakwa dia jadi tersangka dulu ya, ditangkap ya, saksi, tersangka, terdakwa. Jadi setelah jadi terdakwa dan diputuskan pengadilan hukumannya, dia bisa melakukan yang namanya banding ya. Di dalam hukum acara perdata seperti itu, banding atas keputusan dari hakim. Kalau tidak terima, tapi kalau terima ya terima-terima saja ya, tidak perlu banding ya. Nah, di sini ada hukum pembagian hukum sendiri, sifatnya dapat dibagi dalam beberapa ini ya. Yang pertama, hukum yang memaksa. Di dalam hukum ini sifatnya itu pasti yang memaksa. Kenapa? Karena hukum di dalam aturannya memang mengikat siapapun, tidak melihat dia asal usulnya dari mana. Ya, jadi hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai sifat paksaan. Jadi di sini adalah sifatnya mutlak ya. Kalau memang misalkan begini, dipanggil ke kepolisian sebagai saksi tidak datang, 2 kali tidak datang, kemudian 3 kali polisi bisa menjemput paksa dari rumahnya gitu. Misalkan dia ditinggal di rumah ya. Kemudian yang kedua, hukum yang mengatur. Jadi di sini hukum yang dapat dikesampingkan apabila ada pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Nah, perjanjian antara individu dengan individu ya, dan kemudian ada tulisan di situ dan ada materainya. Itu beda lagi ya ceritanya. Jadi misalkan begini, ada seseorang yang lagi ingin melakukan pertandingan bela diri seperti itu. Dia tanda tangan dulu dan tidak saling menuntut kalau ada terjadi sesuatu, karena bela diri kan keras ya. Jadi di dalam pertandingan tidak bisa, misalkan dia patah kaki seperti itu, tidak bisa dilaporkan menjadi hukum pidana. Kenapa? Karena di situ ada perjanjian. Dan itu di dalam konteks lomba misalkan gitu ya. Sebelum lomba biasanya kalau di dalam pertarungan MMA yaitu ataupun karate dan lain-lain itu ada surat perjanjian dulu agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari. Oke, kita lihat di sini catatannya. Menurut wujudnya kita lihat ada
dua, objektif dan subjektif. Yang pertama sebagai subobjektif, hukum dalam suatu negara berlaku umum dan tidak mengenal orang golongan tertentu. Jadi objektif itu tidak membeda-bedakan, tidak melihat sara, ya, suku, ras, agama, dan kemudian etnis, itu nggak lihat kalau hukum. Jadi dia mau suku dari manapun nggak lihat. Nah, itu adalah objektif. Kemudian subjektif, hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku terhadap tertentu. Kemudian disebut hak, ya. Bagaimana jenis itu jarang digunakan orang sih, ya. Kenapa? Karena tidak, yang dicari orang adalah yang objektif. Jadi hukum itu yang paling utama adalah objektif, ya. Jadi kalau orang itu tidak di dalam pengadilan tidak objektif, ya susah, ya, karena melihat misalkan uangnya, kemudian hartanya, kekayaannya, wah susah. Dan memang hukum yang berlaku di Indonesia banyak isu-isunya mengatakan bahwa tumpul ke atas gitu, ya, tajam ke bawah di dalam pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia, ya. Kemudian macam-macam pembagian hukum itu sendiri menurut isinya, ya. Di sini menurut isinya. Hukum dapat dibagi dalam hukum privat atau hukum sipil. Sipil berarti masyarakat biasa, ya. Di sini mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi di sini menitik beratkan kepada kepentingan orang lain, ya. Jadi hukum privat antar individu, ya. Kemudian ada hukum publik. Di sini adalah hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah atau negara. Ya, itu diatur, ya. Jadi semua tentang warga negaranya diatur, dan jadi hubungan antara individu ke negara, kemudian individu ke individu. Nah, itu diatur, ya. Jelas, ya, perbedaannya bisa dibaca lagi. Yang mau catat silakan catat, ya. Yang belum subscribe mungkin subscribe juga boleh, ya. Tidak dilarang, tapi saya tidak memaksa karena memang tujuan video ini untuk berbagi informasi saja. Oke. Di sini adalah macam pembagian hukum masih di bidang arti luas, ya. Di sini ada hukum perdata dan hukum dagang. Kita lihat, ya. Yang pertama adalah hukum sipil dalam arti sempit yang meliputi hukum perdata saja, ya. Di sini lihat. Jadi hukum perdata ini masuk dalam hukum dagang, ya. Hukum perdata itu adalah salah satunya hukum dagang. Karena apa? Karena individu tadi, ya. Karena ada perjanjian dan lain-lain. Hukum sipil dalam arti sempit meliputi hukum perdata saja. Dalam catatannya adalah buku-buku yang hukum sering mempermasalahkan hukum sipil agar tidak membingungkan para penjelasannya. Jika diartikan secara luas, maka hukum perdata itu adalah sebagian dari hukum dan hukum sipil. Ya, kita lihat di sini. Kita lanjut, di sini ada hukum sipil terdiri ataupun dalam arti luas. Kita di sini lihat dalam arti luas sendiri bahwa di sini nyatakan hukum perdata itu adalah sebagian dari hukum sipil. Sebagian. Kenapa? Karena mengatur tadi individu-individu tadi, ya. Dan perdata mengatur atau mempenguat dari hukum pidana. Nah, jika diartikan secara sempit, tadi itu secara luas, ya, maka hukum perdata itu adalah sama dengan hukum sipil. Kenapa? Karena mengatur tadi tentang warga negara, bagaimana kepentingan individu tadi, perorangan, dan melakukan perjanjian dan lain-lain, ya. Dan sedangkan dalam bahasa asing sendiri hukum sipil itu berarti privat, ya. Kemudian dalam hukum perdata, ya, ini berkelit, ya. Dan di sini kita jelas, ya, bahwa dalam arti sempit dan arti luas itu agak beda sedikit artinya. Pada dasarnya hampir sama. Kenapa? Karena di situ sama-sama hukum perdata maupun hukum sipil itu intinya mengatur tentang warga negara, ya. Ya, kemudian hukum publik, ya, kita ke hukum publik. Hukum publik itu tadi adalah berarti hukum yang mengatur negara, hubungan negara dengan warga negara. Ya, oke, yang pertama kita lihat adalah hukum tata negara. Di sini bisa kita baca bahwa hukum yang mengatur tentang susunan pemerintahan. Jadi pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang dari rakyat. Presidennya siapa yang pilih? Rakyat. DPR-nya, legislatifnya siapa yang pilih? Rakyat. Semuanya yang ada komponen dari dalam tata negara, yaitu memang mengatur tentang pemerintahan yang dipilih ataupun dari rakyat itu sendiri, yang dibuat oleh rakyat pastinya, ya. Di sini sudah jelas agar hubungan antara pusat dengan daerah-daerah itu tetap baik, negara jalannya dengan baik, sudah ada aturannya, ya. Presiden itu dipilih dan dipilih secara umum oleh pemilu, dan kemudian hanya 5 tahun dalam satu periode, dan dipilih boleh lagi dipilih dan hanya 2 periode maksimal, ya, oke.
Kemudian ada hukum administrasi negara. Nah, di sini ada tata usaha dan tata pemerintahan. Jadi di sini yang mengatur cara menjalankan tugasnya tadi, hak dan kewajibannya, ranahnya bagaimana. Jadi pemerintah tidak merongrong ataupun tidak mengganggu hukum ataupun kekuasaan yang dipegang oleh DPR. Begitu sebaliknya. Makanya presiden tidak bisa membubarkan DPR. Semua ada di administrasi ya. Kalau kalian kuliah nanti ini bisa ada hukum tata negara, administrasi negara, itu beda-beda. Kemudian adalah hukum pidana. Jadi hukum yang mengatur perbuatan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh negara itu sendiri. Dan bila itu terjadi maka melanggar ya, pastinya akan dibawa ke pengadilan. Misalkan kalau tidak menggunakan SIM saat jalan ada razia ya, dia akan ikuti pengadilan dan ada denda-dendanya di sana, ada sanksinya ya. Kemudian ada hukum perdata internasional. Nah, ini mengatur tentang hubungan internasional padanya ya. Ada hubungan bilateral maupun multilateral maupun yang regional seperti Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, itu diatur ya. Dan ini diwakili oleh wakil dari negara Indonesia misalkan, itu perwakilan diplomatik ya namanya. Kemudian hukum publik internasional, ini adalah hukum antar negara. Jadi hukum publik tadi ya antar negara, ini sifatnya adalah perjanjian ya, ataupun traktat. Oke, kita lanjut saja. Di sini adalah perbedaan hukum perdata dan hukum pidana. Perbedaan isinya kita lihat ya. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Ini hukum perdata ya, perbedaannya. Kemudian sedangkan hukum pidana itu mengatur hubungan hukum antar seseorang, anggota masyarakat atau warga negara dengan negara yang menguasai tatip itu sendiri. Kemudian perbedaan pelaksanaannya. Kalau pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan. Misalkan kamu melakukan tindakan sengketa tanah tadi yang saya bilang, kamu melaporkan gitu. Nah, sedangkan kalau hukum pidana tadi ya itu tidak perlu ya, tidak perlu menunggu ada yang lapor, maka bisa ditangkap langsung karena sangat berbahaya dan itu sangat bisa meresahkan. Misalkan seperti ini ya, perzinahan, pemerkosaan, pencurian ya. Dan oke, kita lanjut ke pembagian hukum menurut waktunya ya. Pembagian hukum menurut waktunya di sini ada 3. Ya, ada ius constitutum ya, atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara dalam waktu tertentu. Ya, ada waktu tentunya. Dan di sini ada kemudian yang kedua adalah ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Jadi di masa yang akan datang juga bisa juga menggunakan hukum yang sudah berlaku atau hukum yang pernah diputuskan oleh hakim yang sudah lampau. Itu namanya jurisprudensi ya. Dan jurisprudensi itu adalah hukum yang lampau digunakan di saat ini atau di akan datang. Jadi melihat keputusan hakim terdahulu. Kemudian ada hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di dalam segala waktu dan tempat di dalam belahan dunia. Hukum tersebut berlaku untuk masa yang tidak dapat ditentukan dan tidak mengenal batas waktu dan terhadap siapapun juga di seluruh dunia. Oke, itu saja hukum-hukum ya. Saya memberikan secara umum sesuai dengan kapasitas kelas 7 ya. Itu saja mungkin hukum yang saya sampaikan tentang hukum yang beberapa berlaku di Indonesia ya. Dan jika ingin share silakan share, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya melalui media apapun yang memang di situ sudah saya cantumkan. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.